Semangat pagi sahabat dunia tambang kita bertemu kembali pada kesempatan malam hari ini. Dan seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat dunia tambang kita. Dan pertanyaan yang akan kita ulas pada malam hari ini berbunyi seperti ini. Siapa Pak yang bisa disebut pengawas operasional? Setingkat supervisor kah atau foreman? Atau seperti apa Pak? Mohon penjelasannya. Dan pengawas yang belum tersertifikasi, apakah bisa kita bebankan tugas dan tanggung jawab seperti pengawas operasional yang sudah tersertifikasi? Akan tetapi sebelum kita masuk lebih dalam terhadap ulasan atas pertanyaan ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen. Kalau kita lihat pertanyaan tadi, ada dua yang menjadi inti pertanyaannya. Yang pertama adalah siapa yang disebut sebagai pengawas operasional, setingkat supervisor, foreman, atau seperti apa. Dan yang kedua, pengawas yang belum tersertifikasi. Nah, sertifikasi yang dimaksud di sini adalah sertifikasi pengawas operasional yang kita sebut sebagai POP, POM, dan POU. Apakah bisa kita bebankan tugas dan tanggung jawab seperti pengawas operasional yang sudah tersertifikasi? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sahabat dunia tambang kita lihat dulu apa itu definisi pengawas operasional. Nah, pengawas operasional sudah didefinisikan di Kepmen 1827 tahun 2018 di lampiran 1 halaman 8. Bunyinya begini. Pengawas operasional adalah orang yang ditunjuk oleh KTT. Nah, itu poin pertama, ditunjuk oleh KTT, garis miring PTL. PTL itu adalah pemimpin tertinggi dalam rangka implementasi kaidah teknik pertambangan yang baik di IUP-OPK untuk pengolahan dan pemurnian. Pengawas operasional adalah orang yang ditunjuk oleh KTT atau PTL dan bertanggung jawab kepada KTT atau PTL karena dia yang menunjuk dalam melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian kegiatan operasional pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik. Nah, itulah pengawas operasional. Akan tetapi dari definisi yang baru kita bacakan tadi belum menjawab pertanyaan ini. Baik itu pertanyaan pertama, level apa, maupun pertanyaan kedua, apakah yang belum tersertifikasi layak diberikan tugas dan tanggung jawab seperti pengawas yang sudah tersertifikasi? Maka mari kita lihat dulu bagian yang kedua, masih di lampiran 1 Kepmen 1827 tahun 2018, tepatnya di halaman 22. Di sana dijelaskan tugas dan tanggung jawab pengawas operasional, yaitu yang pertama bertanggung jawab atas keselamatan, kesehatan anak buahnya. Yang kedua melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian. Yang ketiga bertanggung jawab atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan semua orang, artinya bukan anak buah, mau anak buah siapapun itu selama bekerja di area yang menjadi tanggung jawabnya, menjadi tanggung jawab pengawas operasional. Yang keempat, membuat dan menandatangani laporan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian. Akan tetapi tugas dan tanggung jawab tadi belum menjawab inti dari pertanyaan sahabat dunia tambang kita. Maka mari kita melihat yang ketiga, yaitu masih di Kepmen SDM 1827 tahun 2018, masih di lampiran 1 di halaman 22. Di sana dijelaskan kriteria pengawas operasional. Yang pertama memiliki sertifikat kompetensi, yaitu yang kita sebut POP, POM, POU. Yang kedua memiliki jabatan, tapi tidak dijelaskan di sana mau jabatan apa. Yang ketiga memiliki anak buah. Dan menjadi pertanyaan sahabat dunia tambang kita, apakah seorang pengawas yang sudah memiliki jabatan, memiliki anak buah yang harus dia jaga keselamatannya, akan tetapi belum tersertifikasi, apakah tidak bisa disebut sebagai pengawas operasional? Padahal dia memiliki sertifikat atau tidak, tugas dan fungsinya sama. Sama-sama harus menjaga atau bertanggung jawab atas keselamatan anak buah dan semua orang yang bekerja di wilayah kerjanya. Sama-sama harus melakukan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian. Bukan berarti kalau memiliki sertifikat, kualitas inspeksinya menjadi lebih bagus. Kualitas pemeriksaan dan pengujiannya menjadi lebih bagus. Sertifikat itu hanya bentuk pengakuan. Pengakuan bahwa dia sudah kompeten untuk melakukan tugas-tugasnya sebagaimana yang dimaksud di tugas dan tanggung jawab pengawas operasional di lampiran 1 Kepmen 1827 di halaman 22. Dan seorang pengawas yang sudah memiliki jabatan dan anak buah akan tetapi belum memiliki sertifikat kompetensi, belum tentu bukan karena dia tidak mau, belum tentu karena perusahaannya tidak mau. Contoh misalnya dalam masa seperti ini, masa COVID-19 atau virus corona, kita sudah 2 bulan WFH, working from home. Maka otomatis sertifikasi itu pun berhenti. Baru-baru ini saja LSP BPSDM sedang meluncurkan sertifikasi online.
Nah, akan tetapi kalau tidak ada sertifikasi online atau 1,5 bulan pertama kemarin, mulai dari awal Maret sampai pertengahan April, tidak ada sertifikasi, tidak ada dilakukan uji kompetensi, bukan karena maunya perusahaan, bukan karena maunya pengawas yang belum tersertifikasi tadi. Mereka pasti mau secepatnya dan harus mau, karena di Permen SDM nomor 43 tahun 2016 di pasal 2 sudah disebutkan, sudah menjadi wajib sertifikasi pengawas operasional. Begitu seseorang sudah menduduki jabatan dan memiliki anak buah, kalau kita lihat di Permen 43 tahun 2016, begitu punya anak buah yang harus dia pertanggungjawabkan keselamatannya, maka dia wajib tersertifikasi. Akan tetapi saat ini dia belum tentu karena pengawasnya tidak mau atau perusahaannya tidak mau. Tapi kesempatannya yang belum ada. Contoh, dalam masa seperti virus corona ini, mau dikejar kemana sertifikasi? Mau dikejar kemana uji kompetensi? Jadi bisa saja sahabat dunia tambang kita, pengawas itu belum tersertifikasi bukan karena tidak mau. Ya, akan tetapi belum ada kesempatan. Nah, karena belum ada kesempatan, apakah mereka tidak layak disebut pengawas operasional? Padahal kewajibannya sudah sama dengan kewajiban pengawas yang sudah tersertifikasi. Kenapa sama? Karena begitu memiliki anak buah, mau punya sertifikat atau tidak, mereka harus mempertanggungjawabkan keselamatan anak buahnya itu. Dan mereka harus melakukan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian dalam rangka menjaga keselamatan anak buahnya. Jadi kesimpulannya sahabat dunia tambang kita, kalau kita lihat yang pertanyaan pertama, siapa yang layak disebut pengawas operasional? Supervisor kah? Foreman kah? Nah, kalau kita lihat tugas dan tanggung jawab tadi, pengawas operasional itu adalah pengawas yang diberi kewajiban atau tanggung jawab atas keselamatan anak buahnya. Begitu seseorang memiliki anak buah yang harus dia jaga keselamatannya, dengan cara apa? Dengan cara melakukan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian. Maka dialah pengawas operasional. Mau apapun jabatannya. Mau supervisor kah? Mau foreman kah? Lead hand kah? Group leader kah? Atau misalnya kalau di Freeport tidak mengenal istilah supervisor. Yang ada foreman, general foreman, superintendent, general superintendent. Akan tetapi contoh di KPC misalnya ada supervisor. Terserah perusahaan apa nama jabatannya. Begitu seseorang memiliki anak buah, dialah pengawas operasional. Maka begitu seseorang memiliki anak buah, saatnya dia mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas operasional, sebagaimana disebutkan di Kepmen 1827 2018 lampiran 1 halaman 22. Jadi begitu sahabat dunia tambang kita. Nah, pertanyaan kedua, pengawas yang belum tersertifikasi, apakah bisa kita bebankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana pengawas yang sudah tersertifikasi? Nah, lagi-lagi jawaban yang sama sahabat dunia tambang kita. Begitu seorang pengawas atau begitu seseorang memiliki anak buah, maka dia harus mempertanggungjawabkan keselamatan anak buahnya ini. Dan dia harus melakukan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian. Tidak ada bedanya tugas dan tanggung jawab seorang pengawas yang sudah tersertifikasi dan yang belum. Nah, terus kenapa harus mengejar sertifikasi? Sertifikasi harus dikejar. Karena sudah ditentukan di Permen 43 tahun 2016 pasal 2, sudah menjadi wajib untuk setiap pengawas atau untuk setiap orang yang sudah memiliki anak buah, wajib tersertifikasi. Soal saat ini belum, itu masalah kesempatan. Mensertifikasi semua pengawas operasional yang tersebar di seluruh Indonesia tidak seperti membalikkan tangan sahabat dunia tambang kita. Karena sertifikasi itu harus dilakukan oleh LSP, tentunya LSP yang sudah memiliki lisensi dari BNSP untuk melakukan sertifikasi pengawas operasional. Dan LSP yang saat ini kira-kira ada 8 LSP. Dan pengawas itu tersebar di seluruh Indonesia. Maka tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. 1 hari atau 2 hari selesai. Maka pasti ada delay, waktu tunggu. Akan tetapi jangan dilama-lamain. Begitu ada waktu tunggu, segera ikuti sertifikasi. Saya pikir sudah terjawab sahabat dunia tambang kita. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan masukkan di kolom komentar. Dan lagi-lagi kita sampaikan untuk sahabat dunia tambang kita yang sedang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Dan mari kita dukung terus program pemerintah dalam mengendalikan penyebaran virus corona dengan berdiam diri di rumah, mengurangi interaksi sosial secara fisik. Dan serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
badai pasti berlalu.